Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah wa hadana ila siratis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Agung Jami' dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pertama kita bersama-sama syukur Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mesti dianugerahi rahmat taufik dan hidayahnya melaksanakan ibadah dengan baik. Mudah-mudahan didorong dengan husnudzon, niat yang ikhlas, tadarruan wa khifatan. Ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa kita akan diampunkan oleh Allah dan dijadikan orang husnul khotimah, al-jannah khalidina fiha abada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan bahasan kita pada Jumat kemarin, mengambil hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kandungan 3 di dalamnya, ditathbit, ditakrim, listi'adatil quwah. Ditathbit itu untuk menguatkan keimanan. Ditakrim, spesialisasi di mana Muhammad dimuliakan oleh Allah, sebab tidak ada nabi rasul yang diperlakukan seperti itu. Listi'adatil quwah untuk menanamkan rasa prinsip, ya. Percaya diri itu penting. Kemarin sudah kita bahas masalah garapan hati menyangkut peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya dicuci sampai 3 kali. Kemarin sudah kita bahas, tidak mungkin kita akan mundur lagi. Takwa itu beberapa persyaratan yang harus diikuti. Kuncinya itu pada 3 alat. 1 hati, 2 telinga, 3 mata. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Celakanya makhluk jin dan manusia karena rusaknya 3 alat ini. Lahum qulub, mereka punya hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, hatinya sulit untuk menerima hidayah. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Hatinya keras. Ini banyak pengaruh yang menjadikan hati keras. Lingkungan, makanan, minuman, itu pengaruh. Orang yang suka minuman-minuman keras, orang yang suka makanan-makanan haram, pasti hatinya keras. Sulit dinasihati, sulit diarahkan. Lingkungan itu juga ngaruh tinggi. Maka Nabi Muhammad digarap lebih dahulu ini hatinya. Mahwal qalb alladhi yataqallab. Apa yang dikatakan hati itu yang suka berbolak-balik. Ini distandarkan dulu, yang mana kemarin sudah kita bahas. Walahum adhanun la yasma'una, dia punya telinga tapi tidak mau menerima nasihat. Walahum a'yunun la yubsiruna, dia punya mata tapi tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah. Makanya Nabi Muhammad di dalam Isra dan Mi'raj ini menggarap 3 ini. Yang kemarin hati sudah kita bahas untuk kita standarisasikan. Sebab hati ini suka naik, suka turun, suka berubah. Ini harus selalu fitrah. Sebab ini kalau tidak fitrah,
tidak bisa kontak, tidak bisa connect dengan Allah. Ya, tidak bisa wusul, maktub, ghairul mustajabah. Jadi ini harus standar. Maka orang nggak suka orang yang emosional. Innallaha ma'as sabirin, Allah itu suka orang yang sabar, yang standar. Orang putus asa dalam kondisi drop juga nggak suka. Wala tai'asu min rohillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi harus standar. Standar baik dari kualitas, standar baik dalam kondisi. Artinya standar dalam kualitas jangan sampai dinodai oleh unsur-unsur pekerjaan-pekerjaan jelek. Karena itu harus istighfar sebanyak mungkin. Maka Muhammad dilakukan pensucian dalam arti standar kondisi dan standar juga kualitas. Kualitasnya disucikan betul sampai Muhammad itu orang maksum, terjaga, tidak mungkin melakukan dosa, tapi kenapa dia bertobat kepada Allah? Ya, itu ya standar kondisi ya kualitas, Pak. Kondisi biar pas, standar fitrah, kualitasnya biar tetap betul-betul suci. Yolah, terus Muhammad itu tobat dari sisi apa? Tobat dari sisi moral, di mana beliau diangkat derajat kenikmatan yang luar biasa, tapi beliau sebagai insan yang dhaif tidak bisa mengembalikan kebaikan Tuhan sedikit pun. Tobatnya ke sana. Ini sudah kita bahas kemarin. Maka hati yang standar ini, yang fitrah ini baru diberangkatkan. Diberangkatkan ini menggarap telinga dan mata. Telinga di mana didampingi malaikat Jibril diberikan informasi sebagai guide. Berangkatlah ke Madinah. Di sana dikasih informasi oleh malaikat Jibril, Muhammad, di sini kamu nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Lewat informasi masuk ke telinga. Diperkuat oleh mata, tidak cuma informasi tapi didatangkan ke Madinah, ke negeri Yathrib. Jadi dua-dua ini digarap. Dua-dua digarap. Makanya kadang-kadang ada orang yang berlebih uang ya, ingin tur ke negara-negara muslim, negara-negara yang punya sejarah perkembangan Islam. Itu sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Masa tidak usah jauh-jauh, berjalan berangkat haji ataupun umroh, pasti diajak ziarah. Apa sih perlunya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana hadza ba'da. Jadi apa yang terjadi saat itu kita bisa terbuka hati kita. Makanya telinga dan mata digarap dua-dua. So, begini ini jarang dibahas, Pak. Ini dianggap sepele loh, ini penting ini. Ini penting. Ya kalau ceritanya sih mampir sini ketemu ya dari dulu begitu-begitu. Cuman hikmah, kenapa Nabi Muhammad dibegitukan itu kenapa? Yang digarap itu telinga dan mata ini. Sebab ini alat. Ayat mengatakan sudah jelas ya. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Aku masukkan neraka jahanam di antara jin dan manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha, tidak bisa berubah. Walum adanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa menerima nasihat. Walum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah untuk menyentuh hati. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adall, lebih hina daripada binatang. Naudzubillah min dzalik. Itu karena tiga ini yang rusak. Maka Muhammad tiga-tiganya digarap. Ya, tiga-tiganya digarap. Ya, maka hati kemarin sudah kita bahas standar fitrah. Kalau fitrah diisi dengan iman. Iman ini proses lewat telinga dan mata. Kenapa? Supaya tergerak berangkat dengan niat yang tulus ingin sujud kepada Allah. Jangan melakukan ibadah hanya karena aturan syariat. Ini yang enggak betul. Tadi ayat Al-Quran oleh imam kita disebut, tadajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadajafa junub anil madaji, ini kalimat satu gandeng yang memberikan filsafat. Orang itu lagi tidurnya, begitu teringat kebesaran langsung bangun serana. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, terus sujud berdoa pada Allah dengan penuh rasa takut, rendah diri, bermohon.
menyerahkan. Ini didorong ketulusan ini, Pak. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, berzikirlah kamu tadarruan wa khifatan, didorong oleh perasaan rendah diri di hadapan Allah dan takut kepada Allah. Ini kan berarti harus digerakkan dari hati yang dalam, Pak. Bukan sekedar fisik bergerak. Maka karena itu sholat sah secara hukum, tapi belum tentu. Kenapa belum tentu? Orang yang masuk neraka juga begini ini, Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang sembahyang. Disebut sembahyang kan berarti sah. Kalau tidak sah kan berarti tidak disebut sembahyang. Adanya dia disebut sembahyang berarti sah. Tetapi ada unsur satu, alladzina hum an salatihim sahun. Ada faktor unsur yang lupa. Secara syukur domirnya dia berangkatnya hanya karena diperintah, hanya karena kewajiban, sehingga tidak ada beban moral. Begitu selesai sholat seakan-akan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Maksiat ya maksiat, sholat ya sholat. Lah celaka sudah. Buyar. Kadang-kadang ada orang diingatkan, Mas, wah sampean ini ya percuma ya kalau mabuk-mabukan setiap hari begini ya sholatnya. Loh sholat kan sholat ibadah. Mabuk lain lagi, ini kan pergaulan ini beda. Loh inilah orang bodoh ini. Tidak bisa. Ya, makanya Allah itu mengingatkan ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu, persiapkan dirimu. Bisabri dengan kesabaran. Apa artinya? Kaji terus, gali ilmu terus terhadap sholat. Fa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat sangat super berat, Pak. Apanya yang berat? Cuma berdiri Allahu Akbar. Lu yang berat itu menggerakkan hati tulus nih, Pak. Ini yang susah. Ini yang susah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kamu apapun wujudnya. Apa sholat, apa baca Quran, apa iktikaf, apa wiritan. Itu didorong oleh faktor kepentingan kita, kebutuhan kita. Saya ingin dekat dengan Allah. Karena saya ingin berlindung, saya ingin minta tolong. Jadi terus betul. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, gerakkan ibadah itu karena keyakinanmu dalam dari dalam. Wallahu ma'al abdi madhan, Nabi mengatakan Allah itu akan bersamaan dengan hambanya apa yang kamu yakini dalam batinmu. Kalau dengan tulus sungguh-sungguh, Tuhan pun juga sungguh-sungguh gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya pekerjaan itu dilihat bukan fisik, materi pekerjaan itu sendiri, tetapi dilihat dari niatnya. Kalau niatnya ogah-ogahan sekedarnya, ya Tuhan pun juga sekedarnya. Saya teringat Anas bin Malik sebagai anak angkat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ifadillah ya nah, jogon pangeran, mulyakno Allah, engko bakal didadekno sing mulya." Perasaan, Pak, yang ditatap. Kalau fisik pekerjaannya sama, sholat itu di mana-mana begitu itu. Tapi nilainya beda. Antara satu orang dengan yang lain berbeda, Pak. Jauh. Ya. Tarohum ruka'a sujata yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud. Ini ayat mengkomentari sahabat Nabi. Tarahum, kau saksikan mereka, hum siapa? Para sahabat. Ruka'a sujata, orang ahli sujud, ahli ruku', ahli ibadah, ahli salat. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Jadi dia sholat itu bukan sekedar melepas tugas kewajiban karena diperintah, tapi yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, betul-betul minta ridhonya Allah. Karena itu dengan sungguh-sungguh, Pak. Untuk menciptakan seperti itu nggak gampang, susah. Supaya muncul dalam perasaan batin hati itu seperti itu, berat, super berat. Lakabiratun, sangat super berat. Apunten. Jangan jamaah subuh berapa sok. Katakanlah Jumatan berapa ribu. Satu saja belum tentu ada. Yang betul-betul hatinya ingin tunduk mukhlis kepada Allah. Oh
Ya banyak lah, itu kiainya banyak. Belum tentu wong kiai juga manusia. Hah? Allahu Akbar baca Fatihah mumet urusannya. Sama, Pak. Jadi untuk menciptakan hati itu supaya tulus yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana itu sulit. Nah, kalau sudah itu dilakukan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di raut mukanya akan memancarkan sinar orang ahli ibadah. Itu terjadi karena tumbuhnya perasaan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, bukan sekedar sujud rukuk yang sekedar melepas tugas dan kewajiban. Makanya berat, susah, nggak gampang, Pak. Muhammad diberangkatkan ke Madinah. Muhammad, kamu nggak usah kecil hati, nggak usah susah. Musuhmu kayak begitu, kecil. Nanti kamu di sini, ditolong oleh Allah, kamu di sini. Dengar informasi dari malaikat Jibril, menyaksikan mata di tempat yang nantinya akan ditempati. Semua ketika yakin, Pak. Berangkat lagi, mampir ke Sajaratul Musa, diceritain. Muhammad, mungkin kamu ragu-ragu, atau sedikit tidak percaya, atau was-was. Tak kasih contoh lagi. Di sini dulu Nabi Musa mendapatkan mukjizat. Di mana Musa itu hidup di kerajaan Fir'aun yang kejam, yang super kejam. Tapi Allah karena tidak meridhoi sebab Fir'aun mengaku jadi Tuhan, Allah jadi marah. Lahirlah manusia. Justru Fir'aun dikasih tahu, nanti akan lahir anak laki-laki di tengah kerajaanmu yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Biar siap-siap. Kalau memang dia merasa kuasa, merasa jadi Tuhan, merasa hebat, ayo siap-siap kok. Semacam ditantang oleh Allah. Betul. Akhirnya siap-siap betul. Semua wanita yang melahirkan lagi bunuh. Supaya jangan sampai ada anak laki-laki yang lahir yang akan jadi musuh Fir'aun. Karpe Fir'aun ngono. Wong pangeran dilawan. Ada wanita bobot ketemu seorang laki-laki. Nanti yuk dinang pasar Kang. Buat cik yuk. Bobotan koyok ngono nek lainnya sampean pateni gak saken arek. Lah yo apa lho Kang lah raja koyok ngono. Ngeman nyawa situk nyawa sak keluarga dipateni kabeh. Lho lak sing penting carane ya. Ya apa carane? Ya sampean mlebu gua ini kiri jero lahirno. Spekulasi gini konangan dipateni ya wis. Mbok mekak konangan nak untung-untungan ah. Ngono yo iya. Masuk di gua melahirkan. Siapa ini orang? Ini malaikat Jibril memang diperintah oleh Allah. Begitu melahirkan cenger, an ardihi wa in kibti falti fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna sanutu warjun minal mursalin. Begitu melahirkan, ibunya anak bayi ini diberikan hidayah oleh Allah, wahyu. Wa auhayna ila ummi Musa, dan aku wahyukan terhadap ibunya Musa, an ardi'i susonono anakmu, wa in khifti falti fil yammi, nek ekon wedi kintirno kali, nek ekon kintirno wala takhafi wala tahzani, ka usah susah, ka usah cemas. Inna salwat engkau bakal tak balik nangkon, tak dadan utusanku. Artinya gede. Loh, cerita ini diceritakan ke Nabi Muhammad sambil dibawa berangkat ke Sajaratul Musa, menyaksikan tempatnya, mendengar informasi ceritanya. Kuping tembus, mripat tembus. Mulai ini kadang-kadang nek nuturi anak gak cukup dituturi omong tok. Dijaklah. Ya tutu no. Kalau nak nek dadi kiai koyo ngene, santri ini akeh. Kalau nak wong taat lho sugih. Perlu ditunjuk-tunjukkan. Jangan cuma diomongi. Nanti perang argumen. Jadi bantah-bantahan terus. Jangan. Tunjukkan. Ya, sama dengan ziarah kan Pak ini. Setelah dari Sajaratul Musa, ceritakan panjang lebar, ya tidak mungkin saya ceritakan sekarang. Oh ini masih panjang. Mampir ke Baitul Lahmin, Bethlehem.
Baitul Lahmin itu tempat di mana makanan disiapkan oleh Allah, di mana Nabi Isa alaihissalam lahir. Baitul Lahmin bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Bethlehem. Ya, kelahiran Yesus Kristus kata keluarga besar Kristiani, kata kita kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Begini anak wong wedok bobot duwe anak jenenge Maryam. Tapi tekani Jibril perintah Allah. Begitu lahir cilik langsung ngomong. Dan begitu seterusnya, ceritakan. Jadi kuping tembus, mripat ketok. Berangkat lagi. Nang cepet-cepetan mawon. Sebab buroke mulai mambengi. Ya, ngondek kawanan ngantuk buroke. Nah, apa yang terjadi? Masuk di Masjidil Aqsa. Di situ ketemu para malaikat, para nabi dan lain sebagainya. Saya diprotes oleh orang Kristiani waktu saya ceramah membahas ilmiah tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj kita teropong dari sisi ilmu fisika. Ya, kita kupas panjang lebar dari teknik dan seterusnya panjang lebar. Nah, ada yang ngajeng, Pak Kiai mohon maaf, instruksi boleh? Oh boleh. Ada apa? Jujur saja saya bukan orang Islam, seorang Kristiani. Oh tidak masalah, tidak masalah. Apa yang Anda tanyakan? Saya ada pikiran saya yang berontak cerita Kiai itu. Muhammad itu makhluk hidup yang diberangkatkan oleh Tuhan. Kok bisa ketemu pada Abraham, Solomon, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Entah mereka itu sudah jutaan tahun meninggal. Itu gimana itu? Kita disuruh percaya, otak kita tidak masuk. Tolong diterangkan. Nah ini kayak seorang ngeblak nih. Adam dan seterusnya itu makhluk apa? Manusia kan? Betul. Anda percaya bahwa Adam itu manusia, Ibrahim manusia, Sulaiman manusia, Zakaria manusia dan seterusnya. Oke. Siapa manusia? Manusia itu terdiri dari zat padat, jasad dan roh halus. Nempel jadi satu. Namanya manusia. Saudara percaya roh? Oh percaya. Di ajaran kami ada roh. Bagus. Roh itu nempel di jasad manusia, hiduplah manusia. Di saat roh lepas, jasad kembali ke tanah. Anda percaya? Percaya. Ini kembali ke tanah, apa hilang? Ya tidak tahu Pak Kiai. Mestinya ya hancur. Hancur itu proses alami. Tapi dia tidak hilang. Beradaptasi lagi dengan tanah. Dagingnya hancur, menjadi lemak. Dan begitu seterusnya. Rokok dibakar. Lama-lama habis, hilang. Oh enggak. Tidak ada barang hilang dan tidak ada barang habis di dunia ini. Bakunya terbakar, jadi puntung, jatuh ke tanah, jadi tanah. Molekul yang halus terbawa angin, ya, asap. Karena volume udara jauh lebih besar, asapnya kecil, dia beradaptasi jadi satu dengan volume besar sehingga mata kita tidak bisa melihat, terkecuali dengan teropong sekian lipat juta kali baru melihat. Itu tidak hilang. Puntungnya dibuat, diambil tukang utis, dibawa digulung lagi dan begitu berputar. Di dunia tidak ada barang hilang. Itu jasad. Roh halus kemana? Masuk ke alam roh. Di alamnya manusia hidup, punya roh, punya jasad. Roh ini masih nempel di jasad. Kalau roh yang nempel di jasad ketemu roh yang tidak punya jasad, masih bisa berkomunikasi. Mana buktinya? Hukum alam. Manakala ada dua benda persenyawaannya sama, kapanpun akan bisa dipertemukan. Gelombang udara. Di sini ada gelombang udara, di Amerika ada gelombang udara.
Kalau gelombang udara ini kita isi getaran suara, gelombang udara akan terbawa masuk ke gelombang udara Amerika Serikat sana, masuk di sana. Di sana bisa ditangkap suara saya ceramah di sana. Kenapa kau bisa? Karena dua benda persenyawaan dan jenis yang sama akan bisa dipertemukan. Demikian juga dengan Adam, Sulaiman, dan seterusnya. Sudah paham? Terima kasih Pak Kiai. Begini-begini ini mesti harus digali. Akhirnya Nabi Muhammad masuk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, soalnya balapan mbek sengingi. Sengingi ini salah metu. Begitu sudah nyampe ke hadirat Allah, tak, hatinya sudah terisi keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa, segala-galanya bisa. Ngapain sulit-sulit hidup? Bagusan kita minta tolong aja sama Allah. Tumbuhnya perasaan itu yang diharapkan oleh Allah. Kalau cuma sekedar sholat, Nabi Musa sholat tanpa Isra Mi'raj kok. Nabi Ibrahim sholat tanpa Isra Mi'raj, cukup dengan burung dihidupkan dan tongkat dilemparkan. Singkat, simple. Tapi Muhammad lain. Acaranya lebih mulia, lebih bagus, lebih derajat. Karena itu besoknya pun mendapatkan fasilitas lebih tinggi. Karena ibadahnya lain dengan ibadah mereka. Didorong kesadaran. Penumbukan kesadaran itulah namanya iman. Maka orang iman bukan sekedar tahu Allah Maha Kuasa, malaikat stafnya dan seterusnya. Halah, nonsen. Salat enggak, percuma. Itu namanya bukan orang iman. Orang iman itu yang mendorong dirinya untuk mau melakukan. Nah, orang melakukan salat belum tentu didorong oleh iman. Orang yang iman pasti melakukan. Menimbulkan kerenteknya hati ini Pak yang susah. Sadar enggak? Kerentek enggak? Duit geget enggak? Duit semangat enggak? Lah kalau itu enggak ada, ya sekedar jungkar-jungkir Pak. Gerotok-gerotok, jungkar-jungkir, pulang, jungkar-jungkir, pulang. Ya pekerjaannya baradul. Tidak ada karu-karuan. Nah, orang yang kayak begini tidak akan menumbuhkan simahum fi wujuhin min atharis sujud. Karena pancaran sinar orang ahli ibadah itu didorong oleh aura dari dalam manusia itu sendiri. Allah memberikan sinar. Tumbuh dari hati. Lah kalau hati ini gak muncul Pak, jungkar-jungkir, tapi hati ini gak muncul, ya gak bersinar. Wong sumber sinar itu dari hati. Niki sebenarnya ngaji niki sudah nyangkut tasawuf tinggi nih Pak. Kelihatannya begini. Makanya orang-orang yang karoma, orang-orang yang alam itu tasawufnya tinggi. Tinggi sekali. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu trik teknik yang dilakukan oleh Allah agar hatinya itu muncul perasaan ingin mendekatkan diri pada Allah. Makanya Allah himbau, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Dikira sira kabeh ilingo pangeranmu disuruh sangka atimu. Ana apa? Merasa menyerahkan diri pada Allah, takut pada Allah, bermohon pada Allah, berlindung kepada Allah, minta pertolongan pada Allah. Sampai-sampai zikir yang terjadi apapun wujudnya, apa itu wiridan dan sebagainya, Nabi berfirman demikian, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Tanda di antara orang ahli surga di saat dia ingat sama Allah, apa di dalam sholat, apa dia waktu zikir, apa dia tafakur, apa iktikaf, sampai menetes air mata. Nah, tetesan air mata itu didorong oleh faktor perasaan Pak, bukan akal. Perasaannya tersentuh susah, nangis. Saking bungai, nangis. Itu didorong oleh hati. Nah, jadi orang tanda ahli surga itu kuncinya digerakkan oleh hati.
bukan beli fisik. Fisik itu kalau bisa bergerak, kalau enggak ya bisa hanya mbaknya kudu ngadeg nih iso, kayak iso lungguh kayak iso turu kayak iso ngomong isarato, kayak iso isarato pendemen wis mari ya. Jadi hati kalau kita lanjutkan Jumat yang akan datang, mudah-mudahan saya bisa hadir ya karena wacaranya padat Pak, munyar terus. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dalam ilmu yang kita sampaikan, itu dijadikan ilmu yang manfaat ya Allah. Kalaupun itu semuanya mendapatkan pahala, lewat pahala ini ijabailah doa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, tuntunkanlah kami ya Allah, berikanlah kesehatan kami ya Allah, jadikanlah orang yang baik di sisimu ya Allah, jadikanlah orang ahli surga ya Allah, jannatul na'im, jannatul anbiya wal mursalin syuhada. Dan lewat ini ya Allah, wasilatan bima fa'altu fi hadhihi sabah ya Allah, in kana fa'altu dzalika 'ala ibtigha'i mardatik, panjenengan warasaken sederek dulur jamaah ingkang sami gerak, panjenengan sia-siakan sedaya kesulitan hidupipun ya Allah, panjenengan kucur rezeki ingkang kadang barokah dadosaken tiyang ahli ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim wa barik alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina ya rahman ya aziz ya mujib as'ina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina ata'na rabbana wa la tahmilna 'ala Muhammad. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah sallallahu alaihi ya Allah. Wa khususan ala radna handini ya Allah, radna handini ya Allah. Syikhatan wal afiyah wa rizqan halalan wasi'an akhiratan mubarak. Alana wa dhurriyyatina auladana wa banatana ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.